Pemerintah China memprotes Indonesia yang masih melakukan eksplorasi migas di wilayah Laut China Selatan atau yang dikenal dengan Natuna. China mengklaim wilayah tersebut merupakan miliknya. Anggaran dari Mabes TNI untuk menggelar operasi ini terbatas sehingga hanya mampu memberikan 5 kapal. Kita sudah usulkan untuk ditambah setidaknya minimal 8 kapal. Nah, 8 kapal ini kita bisa kolaborasi dengan pesawat udara. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, salah satu wilayah Indonesia yang paling seksi, lezat dan banyak diincar oleh negara-negara lain adalah wilayah Natuna Utara, bos. Selain kaya dengan hasil ikannya, wilayah ini pun ternyata juga kaya dengan hasil tambang, minyak dan gasnya. Indonesia pun wajib mempertahankan wilayah ini dari pihak-pihak asing. Dan kini berita terbarunya mulai panas lagi, bos. Negeri Tiongkok China pun kini telah mengklaim wilayah Natuna Utara sebagai wilayah miliknya dan menuntut Indonesia agar segera menghentikan operasi pengeboran migas di sana. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini pemerintah China pun dilaporkan telah melakukan protes terhadap pemerintah kita Indonesia. Dan protes itu pun meliputi protes pengeboran minyak dan gas alam yang katanya berada di wilayah mereka, yaitu wilayah Laut Cina Selatan. Padahal jelas itu adalah wilayah kita Indonesia di Laut Natuna Utara, bos. Bayangkan, China protes ke kita. Apa nggak terbalik tuh, bos? Kita yang diganggu, kita pula yang diprotes. Nah, selain itu, pemerintah negaranya Pak Xi Jinping ini pun diketahui tak cuma melakukan protes saja. Pihak IOG atau Indonesia Ocean Justice Initiative pun ternyata juga telah mendeteksi kapal Coast Guard China dengan nomor lambung 6305 yang berlayar di sekitar drilling rig Noble Slide Bodrogs di wilayah eksplorasi minyak dan gas Blok Tuna di Laut Natuna Utara. Eksplorasi minyak dan gas di Blok Tuna kita ini pun dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas yang bekerja sama dengan Primer Oil, dan aktivitas itu telah dimulai sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 19 November 2021 kemarin, bos. Nah, pada hari Kamis, 1 Desember 2021 kemarin, IOG pun menyatakan bahwa upaya gangguan yang dilakukan oleh kapal China Coast Guard 6305 terhadap aktivitas eksplorasi minyak dan gas di Blok Tuna ZEE Indonesia itu pun terdeteksi pada bulan Oktober dan November tahun 2021 kemarin, bos. Dan berdasarkan analisis IOG, kapal CCG 6305 China ini pun sempat mengawal kapal survei Hayang DG-10 di Laut Natuna Utara sejak awal Oktober 2021. Dan aktivitas survei ilegal oleh kapal tersebut pun berakhir pada tanggal 21 Oktober 2021. Selain itu, dikabarkan juga bahwa menurut IOG, potensi gangguan eksplorasi migas di wilayah ZEE Indonesia itu tidak hanya oleh kapal CCG 6305, tetapi juga beberapa oleh kapal China lainnya, bos. Seperti CCG 5302 pada Juli 2021 dan CCG 5305 pada Agustus 2021. Sedangkan kapal CCG 6305 ini pun telah meninggalkan wilayah ZEE Indonesia pada tanggal 20 November 2021 baru-baru ini. Nah, kita kembali ke masalah protes Cina ke Indonesia tadi, bos. Dalam laporan Reuters, pemerintah China pun diketahui ternyata telah mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pengeboran minyak dan gas alam Indonesia itu disebut bersinggungan dengan klaim 9 garis putus-putus milik negeri tirai bambu Cina. Bahkan anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Farhan pun mengatakan bahwa surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut. Namun beliau pun menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk dengan hal itu. Pasalnya, wilayah pengeboran itu secara sah merupakan hak milik negara Indonesia. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami, ujar beliau. Kemudian dengan protes dan permintaan China yang belum pernah terjadi dan belum pernah dilaporkan sebelumnya itu, kini pun akhirnya meningkatkan ketegangan antara China dan Indonesia di wilayah strategis tersebut, bos. Namun sayangnya dikatakan juga bahwa para pemimpin Indonesia tetap diam mengenai masalah itu. Farhan dan 2 orang lainnya pun menduga
bahwa para pemimpin kita Indonesia ini juga tengah menghindari konflik atau pertikaian diplomatik dengan negeri Tiongkok Cina. Kementerian Luar Negeri Indonesia pun mengaku tidak bisa berkomentar terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya protes dari pemerintah Cina kepada pemerintah Indonesia ini. Nah, di tengah permasalahan ini, ternyata pihak Indonesia pun kembali menunjukkan taringnya, bos. Seakan-akan tak takut dengan protes yang dilayangkan oleh negeri Tiongkok itu, dengan menunjukkan lagi adanya temuan cadangan hidrokarbon atau minyak dan gas baru di perairan Natuna Utara. Wah, negeri Tiongkok pun pastinya makin ngiler nih, bos, sama kelezatan Natuna Utara. Bagaimana tidak? Diam-diam, ternyata wilayah Indonesia Natuna Utara ini pun banyak menyimpan harta kekayaan alam yang melimpah ruah. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas bersama dengan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS Primer Oil Tuna BV berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi atau migas di wilayah kerja atau WK Blok Tuna. Wilayah kerja tuna ini pun berada di lepas pantai Natuna Timur, tepat di perbatasan Indonesia dan Vietnam. Beni Lubiantara yang menjabat sebagai Deputi Perencanaan SKK Migas pun mengatakan bahwa temuan cadangan baru ini diperoleh melalui pengeboran 2 sumur, delineasi Singa Laut atau SL2 dan Kuda Laut atau KL2. Kedua sumur ini pun disebut sudah dikategorikan ke dalam sumur kunci pada tahun 2021 oleh SKK Migas sejak awal. Temuan ini pun menurutnya bisa membantu pemerintah dalam mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030 mendatang. Nah, sungguh-sungguh amat kayanya perairan Laut Natuna Utara kita ini, bos. Tidak heran, wilayah ini pun menjadi incaran banyak negara. Bak janda seksi cantik yang belum punya anak, Natuna Utara Indonesia kini pun mulai pelan-pelan mau diserobot sama negeri Tiongkok Cina. Indonesia pun pastinya harus bersiap siaga, namun tak perlu takut menghadapi manuver pertama Cina ini. Karena aktivitas kita dilakukan berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum internasional. Namun walaupun secara hukum berada di wilayah Indonesia, kita pun harus tetap melawan, bos. Karena kalau tidak melawan, maka lama-lama akan menjadi seperti negaranya Filipina yang disosor terus sama kapal-kapalnya negeri Tiongkok Cina. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.